pertengahan. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti mini kelas kedua kami. Terus semangat, karena sebentar lagi kita bersama-sama akan belajar hal yang baru yang semoga akan semakin memperluas wawasan kita. Tidak lengkap rasanya bagi saya kalau belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fida Salsabila. Saya akan memandu jalannya acara siang ini. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Mini kelas 2 ini merupakan kegiatan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh GISEK dan CRS ITB. GISEK merupakan sebuah lembaga riset dan pelatihan gratis yang bersifat dasar seputar isu pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan geospasial. Selain itu, teman-teman yang berminat mengikuti pelatihan tingkat lanjut atau advance dapat mengajukan permintaan ke CRS ITB. Topik pelatihan hari ini yaitu pengenalan Google Earth Engine untuk klasifikasi tutupan lahan yang akan dibawakan oleh Kalingga Titon Nur Ihsan, PhD Student in Remote Sensing ITB Chiba Double Degree Program. Untuk kelancaran acara kali ini, izinkan saya untuk membacakan SOP selama kegiatan ini berlangsung. Baik. SOP peserta yang pertama, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, seluruh peserta menggunakan nama asli pada identitas Zoom. Yang ketiga, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang nyaman. Yang keempat, mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh pemandu acara. Yang kelima, peserta disarankan menyalakan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background. Yang keenam, peserta dapat memberikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab melalui kolom chat dengan melakukan raise hand terlebih dahulu. Jadi, dimohon teman-teman untuk tidak mengirimkan random chat di kolom chat ya. Yang selanjutnya, peserta mengisi daftar hadir melalui link yang akan diberikan di pertengahan acara, sehingga diharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan hingga akhir. Dan yang terakhir, peserta mengikuti pelatihan dengan fokus dan semangat. Untuk selanjutnya, di sini kami akan mengadakan sebuah challenge, teman-teman. Jadi, challenge ini adalah Instagram Story Challenge, di mana challenge ini kalian bisa mereview dan kasih review terbaik dan berkesan di mini kelas 2 ini. Dan bagi 3 orang teman-teman yang beruntung dengan membagikan Instagram Story terbaik, akan mendapatkan reward berupa e-money sebesar 100.000 per orang. Dan syaratnya itu Instagram Story kalian harus nge-tag @gisek_org dan CRS ITB. Gitu. Nanti kita bakalan umumin pemenang challenge ini di akhir mini kelas. Jadi harus stay tune di Instagram kami ya. Oke, selanjutnya mari kita sapa terlebih dahulu pemateri pada hari ini, yaitu Kalingga. Halo Kal. Halo. Ya, sekarang saya mau izin bacakan CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama, pemateri kali ini adalah Kalingga Titon Nur Ihsan, STMT, di mana riwayat pendidikannya yang pertama adalah dia Bachelor of Science di ITB, Geodetic and Geomatic Engineer, dan melakukan PhD double degree, yaitu di ITB, Geodetic dan Geomatic Engineer, dan juga di Chiba University di Jepang. Untuk pengalaman kerjanya, beliau bekerja sebagai Research Assistant dan Surveyor and Sales Marketing. Untuk selanjutnya, kelihatannya para peserta udah nggak sabar nih untuk menyimak materi dari Kak Kalingga. Oleh karena itu, kepada Kak Kalingga, waktu dan tempat saya banjaannya persilahkan. saiki padahal sesuk. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin share screen.
Ini apakah slide saya terlihat? Terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita mulai saja pelatihan hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan hadir di mini kelas yang kedua yang dilaksanakan oleh GISEK X CRS ITB. Di sini perkenalkan, nama saya Kalingga Tito Nur Ihsan. Di sini saya PhD student di Environmental Remote Sensing Chiba University dan juga Geodetic and Geomatic Engineering di ITB. Di sini saya akan menjelaskan nantinya kita akan melaksanakan training tentang pengenalan Google Earth Engine untuk klasifikasi tutupan lahan. Ini adalah apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi yang akan kita lakukan nanti yang pertama itu pengenalan Google Earth Engine itu apa, terus fitur-fitur Google Earth Engine, terus bagaimana cara memanggil data di Google Earth Engine, dan juga bagaimana cara klasifikasi tutupan lahan sebagai fokus utama dari pelatihan hari ini, terus bagaimana uji akurasi hasil dari tutupan lahannya, dan juga bagaimana mengunduh hasil yang telah kita dapat sehingga nanti kita bisa membuka di platform di desktop yang lain seperti itu. Oke, mungkin langsung saja, di mana sebenarnya Google Earth Engine ini dia multi petabyte katalog satelit. Jadi dia itu isinya adalah data-data dari banyak sekali provider data yang bisa kita akses secara gratis, secara langsung, dan juga kita bisa langsung melakukan pengolahan dengan men-script dari data tersebut. Karena basisnya dari cloud computation, jadi kita tidak membutuhkan untuk mendownload data satu-satu dari waktu pada suatu rentang yang panjang, kita nggak perlu mendownload satu persatu terus kita olah. Kita bisa langsung memanggilnya, mengolahnya, dan juga menganalisisnya di Google Earth Engine. Biasanya Google Earth Engine ini digunakan untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan, perubahan temperatur, dan perubahan-perubahan yang lain, dan juga untuk membuat map trend. Jadi karena data-data yang tersedia itu adalah data-data time series, jadi rentangnya ada yang data dari 2000, Landsat pun ada dari Landsat 5. Jadi karena rentangnya sangat panjang, kita bisa membuat map trend di Google Earth Engine ini. Terus kita juga bisa mengidentifikasi perbedaan dari permukaan atau perbedaan dari jenis tutupan lahan dan lain sebagainya nanti di Google Earth Engine. Dan juga platform Google Earth Engine ini sebenarnya gratis, tapi untuk riset dan juga keperluan akademik. Tapi untuk commercial use, Google Earth Engine ini akan berbayar. Jadi di sini secara umum Google Earth Engine ini cara kerjanya bagaimana? Secara umum dia mendapatkan data dari para provider data dari USGS, dari ESA, Copernicus. Mereka membuka data yang kita bisa akses di Google Earth Engine, terus kemudian kita menuliskan algoritma kita sesuai analisis yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan pengaplikasiannya di dunia nyata. Jadi nanti kita bisa secara sinkron. Apakah bisa, terus akan muncul apakah bisa real time? Jawabannya adalah tergantung penyedia datanya, karena Google Earth Engine ini sangat bergantung pada penyedia datanya. Data yang terbaru kemungkinan 3 hari setelah hari ini. Jadi kalau ini tanggal 13, ada beberapa provider yang sangat cepat mengupload data mereka mensinkronkannya. Jadi yang ada data yang tanggal 10 kemarin sudah ada, tapi banyak data yang 2 bulan baru tersedia, 3 bulan baru tersedia gitu. Jadi ini sangat terbatas, tergantung pada si penyedia datanya untuk men-sharing-nya. Ini adalah beberapa contoh analisis yang sebenarnya bisa dilakukan di Google Engine. Ini adalah NDVI, nilai NDVI di benua Afrika. Di sini tahun 2018 sampai 2020 kita bisa lihat tiap harinya perubahannya. Terus di sini adalah contoh data time series dari NDVI atau Normalized Difference Water Index, di mana pada NDVI ini kita bisa mengecek sebenarnya bagaimana jenis tutupan lahan atau jenis permukaan air di situ. Apabila kita lihat ini adalah titiknya adalah
titik reklamasi di Jakarta. Jadi ini kita bisa lihat awalnya itu adalah NDWI tinggi mengindikasikan itu perairan, tiba-tiba ada NDWI-nya turun, artinya dia berubah menjadi daratan. Kita bisa mengidentifikasinya di platform ini, sebenarnya seperti itu. Ini adalah karena tadi saya bilang adalah Google Earth Engine ini dia cloud computation yang menyimpan banyak data. Ada banyak data yang sebenarnya disimpan di Google Earth Engine ini. Pertama ada surface temperatur atau suhu permukaan dari banyak provider. Ada Modis, terus ada Copernicus dan lain sebagainya. Terus ada data climate, terus ada data cuaca, ada data atmosferik, ada juga sebenarnya ada juga data land cover. Land cover ini adalah data land cover yang sudah jadi. Jadi ada beberapa orang yang menyediakan data land cover secara global dengan resolusi yang tertinggi untuk data global ada di 100 meter itu tersedia. Terus ada juga data-data geospasial lain seperti ini, contohnya adalah cahaya malam. Jadi data cahaya malam pun juga tersedia di Google Earth Engine ini dari VIRS dan juga beberapa penyedia data yang lain. Ini adalah contoh-contoh data yang lain. Ini adalah data Landsat. Landsat pun ada dari Landsat 5 sampai Landsat yang terbaru yang keluaran tahun 2022. Landsat 9 itu pun sudah tersedia di Google Earth Engine. Jadi kita bisa melakukan analisis Landsat 9. Ada juga Sentinel. Data Sentinel ini tidak hanya Sentinel-2 atau multispektral, ada juga Sentinel 1, Sentinel 3, Sentinel 4, Sentinel 5 yang untuk atmosferik. Terus selanjutnya ada Modis. Modis ini resolusinya harian, 1 hari atau 2 hari beberapa lokasi. Dia multispektral dan ada juga bandnya sangat banyak. Dia tersedia juga di Google Earth Engine. Terus ada juga data high resolution image atau citra beresolusi tinggi. Tapi untuk data citra resolusi tinggi itu tidak semua wilayah ada. Jadi hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang ada. Biasanya di wilayah Eropa atau Amerika. Itu pun kota kecil gitu. Tidak semua wilayah ada. Gitu. Dan juga ada data terrain. Data terrain ini mulai dari resolusi sedang sampai resolusi tinggi ada, dan kembali resolusi tinggi itu hanya tersedia di beberapa lokasi yang memang mereka men-share datanya. Kalau nggak salah ada di Belanda, Amsterdam kalau nggak salah dengan resolusi 0,5 meter. Jadi itu resolusi tertinggi yang ada di tirainya. Dan juga ada juga data cropland. Jadi data cropland ini ya data pertanian perkebunan, jadi tutupan lahan yang hanya cropland saja. Juga tersedia di Google Earth Engine. Oke, saya akan sebelum kita nanti membuka di Google Earth Engine-nya secara langsung, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di sini, tapi nanti akan kita ulang ketika kita membuka Google Earth Engine-nya. Yang pertama di sini ada script, di sini adalah tempat penyimpanan script kita, script manager. Jadi ketika kita membuat script, kita bisa menyimpannya di sini. Terus di sini ada API documentation, di sini ini seperti kamus ya, atau ya kamus yang menyediakan beberapa fitur yang bisa kita gunakan nantinya sebenarnya di kode editor ini, di tempat penulisan script kita. Terus ada aset manager ini fungsinya untuk menyimpan segala bentuk apa yang kita upload di Google Earth Engine. Contohnya kita bisa ketika bisa menurut data kita bisa menyimpannya di aset, ataupun kita juga bisa mengupload data ke Google Earth Engine ini. Contohnya kayak SAP, batas kecamatan, batas kota, batas negara juga bisa diupload seperti itu. Intinya ketika data itu tidak ada di Google Earth Engine dan kita ingin menguploadnya, kita bisa menguploadnya nanti melewat Asset Manager. Terus selanjutnya ini untuk men-search dataset dan juga lokasi. Di sini kita bisa cari. Jadi ketika kita ingin memanggil data apa, kita bisa search di sini. Terus Gatling ini fungsinya untuk mendapatkan link dari script kita sehingga kita bisa membagikan script kita. Kita juga bisa men-sharing script yang telah kita buat sehingga kita bisa mengedit bersama dengan orang lain seperti itu. Terus ada juga save the script. Save the script ini fungsinya untuk menyimpan. Terus run the script ini fungsinya untuk menjalankan program yang kita tulis. Terus ada inspektor di sini. Inspektor di sini itu fungsinya untuk melakukan meninjau peta yang kita buat. Biasanya ketika kita ingin fokus pada satu wilayah,
kita ingin mengetahui suhu, terus kita membuka data suhu permukaan, kita klik wilayah tersebut, nanti akan muncul di inspektor ini, kita bisa tahu, oh suhu wilayah tersebut berapa untuk titik tersebut. Terus ada konsol ini dia untuk menjelaskan beberapa penjelasan, kita bisa memunculkan beberapa data seperti metadata dan lain sebagainya di konsol ini. Terus ada lagi teks, teks ini untuk untuk menunjukkan sebenarnya, ketika kita mendownload data, di sini kita bisa nanti akan muncul di teks ini. Terus ada juga geometry tools ini fungsinya, biasanya dilakukan untuk mendigit data yang nantinya akan kita buat. Terus ini map ini isinya ya peta yang kita buat, terus ada zoom in dan zoom out, ini fungsinya untuk zoom in, zoom out biasa. Terus di sini ada layer manager ini untuk mengatur data-data apa saja yang tadi kita panggil, nanti kita bisa memanggilnya di sini, kita bisa mengeluarkannya di map, dan nanti ada layer-layer tertentu yang bisa kita atur, seperti itu. Terus ada map dan juga satelit, ini sebenarnya map dan satelit ini dia base map ya. Map ini dia memanggil Google Earth, ya peta Google Earth, dan satelit ini dia peta satelit. Di map pun nanti ada terrain, dia bisa mengeluarkan terrainnya seperti itu. Oke, selanjutnya secara umum kita bisa masuk tentang pemanggilan data Google Earth Engine. Untuk pemanggilan data Google Earth Engine itu sendiri, kita sebenarnya ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita harus mendefinisikan data yang ingin kita panggil terlebih dahulu. Setelah itu kita harus mendefinisikan rentang waktu data tersebut, karena beberapa data itu adalah data yang time series, jadi dia punya rentang waktu, sehingga kita harus memilih data mana dan data dari mana sampai tanggal berapa yang ingin kita panggil. Terus ada juga selanjutnya kita juga reduce the data, maksudnya adalah kita kan punya data collection yang banyak. Kemungkinan nggak hanya dalam rentang ini, ada 5 bulan ini kemungkinan nggak hanya satu data, kemungkinan akan banyak data. Terus kemudian kita ingin menunjukkan menjadi satu peta. Jadi kita ingin membuatnya seperti apa? Kita bisa mereduce-nya, kita bisa merata-ratakannya, kita bisa memanggilnya hanya nilai maksimum, kita bisa mencari mediannya, kita bisa memanggilnya hanya minimumnya saja. Nanti tergantung pada analisis apa yang sebenarnya ingin kita dapatkan, seperti itu. Jadi itu akan sangat tergantung pada mau diapakan analisis yang kita laksanakan. Sebenarnya Google Earth Engine atau GIS Analysis ini hanya tools yang akan kita yang fokus utama untuk menyelesaikan suatu masalah adalah kita sendiri. Jadi tujuan kita apa, ya ini hanya menjalankan apa yang kita pikirkan saja. Apapun yang kita lakukan di sini pasti akan mendapatkan hasil, tapi hasil yang terbaik yang akan kita dapat nanti akan tergantung pada jalan pikiran yang telah kita buat tadi. Terus kemudian kita bisa memvisualisasikannya, kita bisa memvisualisasikan datanya nanti menggunakan color palette. Tapi sebelumnya kita harus mendefinisikan jenis data. Setiap provider data biasanya ini data modis ini dia punya banyak jenis data yang ada di sana. Kita harus menspesifikannya. Sebenarnya kita harus menspesifikan data mana yang kita panggil. Ini yang ingin kita panggil contohnya adalah data LST di 1 km dari data LST harian 1 km. Terus selanjutnya kita bisa buat untuk visualisasi. Di sini untuk visualisasi kita bisa menulis min max-nya, kita bisa menentukan nilai min, nilai max-nya, terus color palette-nya. Sebenarnya tanpa ini pun juga tidak apa-apa. Ini nanti pada dasarnya default-nya warnanya akan menjadi gray palette. Jadi warnanya nanti dari putih ke hitam, hitam ke putih, seperti itu. Terus ini adalah map set center. Fungsinya sebenarnya map set center ini untuk ketika kita merun data di Google Engine ini dia kan global ya, seluruh dunia. Ketika kita hanya spesifik ke satu titik, kita bisa mendefinisikan di awal seperti itu. Terus kemudian kita bisa memanggil datanya untuk menampilkannya ke peta tadi, seperti itu. Terus ini adalah contoh
land cover klasifikasi. Jadi ini adalah contoh dari land cover klasifikasi yang biasa dilakukan. Land cover klasifikasi ketika kita bilang training data, pengenalan datanya sebenarnya ada dua ya, dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi tidak terbimbing dan terbimbing. Klasifikasi tidak terbimbing dan terbimbing ini bedanya hanyalah ketika tidak terbimbing dia tidak butuh data training, tapi kalau klasifikasi terbimbing dia membutuhkan data training, hanya di situ saja perbedaannya. Tapi nanti apa kelemahan dan kekurangannya ada beberapa. Jadi ketika klasifikasi tidak terbimbing, keuntungannya kita tidak perlu tahu sebenarnya wilayah kita seperti apa, karena basisnya adalah algoritma yang akan mengklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai digital number dari pixel-pixel yang ada seperti itu. Jadi kita nggak perlu tahu wilayah, pengenalan wilayahnya tidak perlu tahu, dan juga itu akan meminimalisir sebenarnya human error. Karena kita tidak perlu mendefinisikan ini untuk apa berdasarkan mata kita seperti itu. Tapi kekurangannya apa? Kekurangan yang paling utama yaitu kita tidak bisa mempengaruhi dari algoritma itu. Terkadang analisis yang kita inginkan tidak akan sama dengan hasilnya. Umpama kita ingin membaginya 5 kelas, nanti 5 kelas itu ketika kita ingin mendefinisikan kelas 1 itu apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, tapi ternyata 5 kelas itu kelas 1 dan 2 dia jadi satu. Seperti itu sering terjadi. Contohnya ketika kita ingin mengkelaskan pertanian dan juga hutan, kemungkinan bisa terjadi ketika kita melakukan unsupervised klasifikasi, hutan dan pertanian ini dia jadi satu kelas seperti itu. Dan mungkin di kelas yang lain, pemukiman dia terpisah menjadi 2. Itu sangat mungkin untuk terjadi di unsupervised klasifikasi. Terus bagaimana dengan klasifikasi terbimbing? Klasifikasi terbimbing, analis kita punya kontrol karena kita menentukan training dari data tersebut. Mau berapa kelas, mau ini jadi kelas apa, ini jadi kelas apa, itu kita yang menentukan. Tapi kelemahannya apa? Terkadang kalau kita menggunakan data training yang terlalu banyak, wilayah kita besar, itu akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Dan juga yang terpenting adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu lokasi-lokasi yang ingin kita petakan. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak karena nanti akan salah interpretasi dari hasil yang ingin kita klasifikasikan. Ini adalah contoh flowchart ketika kita ingin melakukan land cover menggunakan unsupervised klasifikasi. Di sini kita punya satellite image. Nanti yang akan kita gunakan adalah satellite image dari Landsat. Landsat 8 lebih tepatnya. Kita akan gunakan itu. Terus yang terpenting adalah nanti ini define class number. Yang hanya bisa kita tentukan adalah mendefinisikan berapa jumlah kelas yang ingin kita buat. Ini adalah satu-satunya input yang bisa kita laksanakan ketika kita ingin melakukan pengkelasan menggunakan unsupervised klasifikasi. Terus nanti algoritma akan menjalankannya, terus nanti kita akan menginterpretasikan hasilnya. Interpretasi inilah yang selanjutnya kita lakukan. Jadi sehingga nanti kita bisa mengetahui, kita dapat hasilnya, terus kita akan interpretasi. Ini adalah wilayah di sekitar Kalimantan. Ini adalah contoh dari klasifikasi unsupervised. Dia membaginya menjadi 5 kelas. Nanti kita akan lihat waktu kita menjalankan training. Di sini ini terlihat ya jaringan sungai, sehingga kita gampang, biru air. Itu secara mudah. Nah, tapi sebenarnya warna hijau dan kuning ini di penampakan aslinya adalah dia hutan. Jadi dia dari 2 kelas menjadi dari 1 kelas dia menjadi 2 kelas. Kita nggak bisa kontrol. Terus tapi di merah ini isinya pemukiman dan juga wilayah terbuka atau tanah kosong seperti itu. Dia jadi merah. Dari 2 kelas jadi 1 kelas. Tadi yang jadi dari 1 kelas dia jadi 2 kelas. Kita tidak bisa kontrol karena satu-satunya yang bisa kita masukkan adalah kelasnya. Jadi berapa jumlah kelas yang kita inginkan. Selanjutnya ini adalah contoh ketika kita menjalankan line cover supervised klasifikasi. Jadi kita memasukkan training datanya. Training data itu kita yang buat. Jadi kita nanti membuat training datanya. Wilayah-wilayah mana yang kita buat.
Jadi kita harus mengambil sampel, badan air kita ambil sampel, terus hutan kita ambil sampel, pemukiman kita ambil sampel, wilayah terbuka kita ambil sampel untuk menjalankan si klasifikasinya. Terus kita akan mendapatkan uncover-nya. Oke, selanjutnya tentu ketika kita melaksanakan uncover klasifikasi atau klasifikasi tutupan lahan, yang terpenting adalah apapun yang kita jalankan pasti kita akan mendapatkan hasil. Yang penting adalah sebagus apakah hasil kita. Itu yang harus diuji sehingga kita bisa dengan percaya diri menyatakan bahwa nilai akurasi model kita seperti ini. Di Google Engine ini nanti yang akan kita coba adalah kita akan mengkolaborasikan antara supervised klasifikasi dan juga uji akurasi. Jadi ketika kita mencari training, kita akan ngambil dari training itu sebagian kita ambil sebagai data training, sebagian kita gunakan untuk testing, sehingga kita tidak perlu melakukan testing di akhir seperti itu. Dan nanti hasilnya akan kita bisa lihat. Di sini ini adalah contohnya, nanti kita akan bisa melihat over akurasi dan juga validasi kapalnya. Dan juga apabila dilihat ini hasilnya bagus ya, 0,99 dan 0,99. Tapi nanti akan saya tunjukkan beberapa indikasi kelemahan kenapa hasilnya seperti ini ya. Biasanya ada dua hal ketika hasilnya terlalu melampaui bagus, kita akan curiga, ataupun terlalu jelek, kita biasanya juga akan curiga. Jadi ya nanti saya akan jelaskan kenapa nilainya bisa sangat tinggi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mendownload data. Jadi yang akan nanti kita lakukan di training ini adalah mendownload data ke Google Drive kita, sehingga dari Google Drive kita nanti bisa kita download dan nanti bisa kita buka di platform lain. Platform yang akan saya gunakan nanti di QGIS. Jadi sebenarnya platform apapun bebas karena bentuknya nanti dia bentuk GeoTIFF, jadi bebas. Dan nanti pun ini tidak akan saya tunjukkan cara membuka data di QGIS, tapi saya hanya akan menunjukkan bahwa data ini bisa dibuka di platform QGIS, seperti itu aja. Dan nanti ini adalah contohnya, jadi kita bisa mendownload hasil data, mendownload hasil dari cita klasifikasi tadi, klasifikasi tutupan lahan tadi, untuk kita buka di platform lain. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan ini. Kita buka sesi pertanyaan, jadi silakan kalau apabila ada yang bertanya tadi, angkat tangan dan juga baru menuliskan di kolom komentar ya, kalau nggak salah. Gila. Ya, benar. Jadi sebelum kita langsung ke praktikum ke Google Earth Engine, silakan kalau ada yang bertanya, boleh raise hand atau langsung chat di kolom chat aja. Apakah ada pertanyaan? Oke. Ada yang bertanya nih. Mulai dari Muhammad Abdurrahman. Silakan. Oke, baik Kak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mungkin izin bertanya, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai tadi ya ada unsupervised classification. Unsupervised classification adalah tadi salah satu metode yang tidak membutuhkan data training gitu ya Kak. Nah kalau kayak gitu kita hanya bisa menentukan kelasnya. Lalu untuk menentukan kelas tersebut tuh gimana ya Kak? Apakah memang dari sense dan pengalaman aja atau apakah kita memang perlu mengetahui kira-kira kelas yang terbentuk akan ada apa saja? Apakah misal tadi air, lahan terbuka, terus lahan hijau dan lain sebagainya, atau mungkin kita bisa random aja misal 10 kelas, lalu nanti 10 kelas kita identifikasi lagi di akhir hasilnya gitu. Lalu yang kedua, untuk metode unsupervised classification itu apakah bisa dilakukan uji akurasi atau memang uji akurasi hanya bisa dilakukan di supervised classification? Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke, apakah langsung dijawab atau menunggu? Boleh. Kalingga langsung menjawab aja. Oke, terima kasih. Jadi tadi ketika kita melakukan
ketika kita melakukan unsupervised klasifikasi, kita kan hanya bisa menentukan kelasnya. Iya, salah satu caranya bagaimana kita menentukan kelas, jumlah kelasnya kita bisa tentukan. Terus kalau menentukan kelasnya kita kembalikan ke penampakan yang ada di lapangan. Jadi kita butuh pengenalan lapangan. Jadi kita mengidentifikasinya berdasarkan objek-objek yang ada di lapangan. Jadi kelas 1 dan 2 itu apa, kita harus melihat terlebih dahulu di sana. Ya seperti itu. Jadi kita balikin lagi ke penampakan yang ada di lapangan nanti berdasarkan hasil yang telah kita dapat tadi. Interpretasinya dari sana. Terus apakah unsupervised bisa diuji akurasi? Jawabannya bisa. Jadi sebenarnya uji akurasinya nanti ketika kita melakukan unsupervised, ya kita harus mencari validasi di lapangan. Jadi objek ini itu objek apa, kelasnya menjadi kelas apa, lah nanti akan dilakukan seperti itu. Tapi yang akan kita lakukan hari ini, kita nggak akan ke unsupervised karena ketika kita basicnya unsupervised klasifikasi, sebenarnya nanti basic dari sebenarnya basic dari uji akurasi itu seperti ini ya. Jadi kita punya data klasifikasi kita, terus kita mencari referensi dari data tersebut, jadi validasi lapangannya, sehingga kita bisa menentukan secara umum akurasi itu bisa dihitung jadi berapa jumlah titik yang benar dibagi berapa jumlah sampel yang kita ambil tadi, seperti itu. Jadi sebenarnya mau unsupervised, supervised semuanya bisa untuk uji akurasi, tapi yang akan dibahas hari ini, kita akan coba untuk menguji akurasi secara langsung di Google Earth Engine tentang supervised klasifikasi, seperti itu. Ini seperti itu bila jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dijawab di sesi Q&A yang selanjutnya. Jadi kita langsung praktik aja ke Google Earth Engine. Silakan Kalingga untuk mempraktikkan. Terima kasih atas. Mungkin teman-teman semua bisa mulai dibuka Google Earth Engine-nya, sehingga kita bisa langsung nanti kita langsung training di Google Earth Engine-nya. Apakah terlihat Google Earth Engine-nya? Apabila baru pertama kali buka, mungkin rekan-rekan bisa mencarinya dengan code Google Earth Engine ya. Ditulis saya code Google Earth Engine gitu, biasanya keluar kok. Nanti di sini kita bisa buka. Nanti akan ada tampilan kosongnya seperti ini. Ini bisa saya akan coba jelaskan ulang bagaimana Google Earth Engine ini sebenarnya. Oke, tadi kan saya lihat part-part dari Google Earth Engine. Permisi, mohon maaf, sepertinya baterai saya habis. Izin. Mohon maaf. Oke, kita bisa lihat ini adalah bagian-bagian dari Google Earth Engine. Sebenarnya ini tadi script, di mana script ini kita bisa menyimpan data kita. Caranya kalau kita belum pernah penyimpanan atau masih baru sekali, kita bisa membuat repository. Jadi caranya kita klik new, terus repository, terus di sini kita bisa menulis namanya kayak pelatihan, terus kita tulis script itu aja. Nanti akan muncul di sini untuk baru untuk pelatihan.
Terus selanjutnya di sini ada docs. Docs ini fungsinya sebenarnya sama kayak kamus. Di sini ada beberapa algoritma-algoritma yang nanti sebenarnya itu bisa digunakan dan juga cara penggunaannya pun juga ada di sini ya. Jadi nanti bisa diikuti seperti itu. Terus ada aset. Di aset ini, kita bisa upload data-data yang kita gunakan. Nanti caranya bisa new. Terus di asetnya ada GeoTIFF, ada save file, ada CSV, ada image collection, ada folder yang bisa diupload di sini seperti itu. Terus di sini adalah search, itu untuk mencari data. Umpamanya kita tinggal cari, umpamanya kita mau land surface temperatur dari modis. Nah, nanti kita bisa tinggal klik aja land surface temperatur, terus kita klik, nanti di situ akan muncul. Terus kita bisa muncul di sini. Di sini pun ada penjelasan datanya. Ketika kita ingin melihatnya lebih jauh, kita bisa klik ini, view dataset ini, katalog pick ini. Nah, di sini nanti ada ketersediaan datanya kapan, terus dataset providernya siapa, terus ini adalah kodenya, jadi ini yang bisa kita gunakan nanti untuk memanggil jenis datasetnya. Terus di sini ada description cara singkat, ada user quote juga, beberapa data, di sini ada band, ada jenis data apa saja yang ada, terus resolusi spasialnya berapa, ada term of use, ada citation, ketika kita menulis paper, kita ingin citasinya bisa di sini. Bisa kita cari di sini. Beberapa kalau data ini dia berdasarkan website, tapi ada beberapa berdasarkan paper, sehingga bisa langsung. Kalau website kita harus ikuti dulu websitenya, nanti ada penjelasannya. Kalau data Landsat ini dia dari tahun 2000 ya sampai 2023 bulan Mei tanggal 10. Terus oke, nanti ini adalah kodenya, jadi kita bisa menulis script di sini. Ini get link-nya untuk men-sharing script kita ke orang lain. Ini save-nya untuk menyimpan script kita. Ini adalah run-nya untuk menjalankan script. Ini juga sebenarnya ada aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi. Terus ini ada inspektor. Inspektor ini fungsinya nanti untuk menjalankan ketika sebenarnya ini bisa digunakan saat ini. Nanti karena belum ada datanya, nanti akan muncul longitude, latitude seperti itu. Terus konsol ini bisa digunakan nanti untuk membuat grafik, juga bisa memunculkan di sini. Ataupun sebenarnya kita juga bisa memunculkan metadata di sini. Di sini ada teks, nanti ketika kita mendownload data, kita bisa nanti melihatnya di teks. Terus di sini ada geometry control, di sini kita bisa membuat titik, terus atau yang lain ada garis, ada polygon, ada rectangle, bentuknya hanya rectangle seperti itu. Terus ini ada zoom in, ada zoom out. Terus ini adalah untuk menunjukkan peta, terus nanti di sini juga bisa menggunakan terrainnya, terus atau kita ingin membuatnya menunjukkan satelit. Jadi nanti tergantung pada apa yang kita lakukan seperti itu. Mungkin kita tidak usah berlama-lama lagi. Kita nanti kita lanjut saja untuk bagaimana cara memanggil data di Google Earth Engine. Jadi mungkin rekan-rekan bisa di-share untuk script-nya untuk yang memanggil data. Jadi kita bisa gunakan memanggil data ini sebagai script awal. Terus data yang kita panggil nanti adalah data modis 1 kilometer. Saya akan menjelaskan isinya. Jadi basicnya Google Earth Engine ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi kita gunakan dulu untuk membuat variabel awal var, terus kita namakan nama awalnya, kita sebut aja dataset, terus kita panggil ini ya si image collection. Kita tadi memanggilnya di sini ya, kita search dulu umpamanya land surface temperatur modis, terus kita buka,
Nah, kita buka di sini lagi, kita coba buka lagi. Nah, nanti ada beberapa datanya yang nanti ini ada tanggalnya tadi ya. Yang di copy adalah ini ya, Art Engine Snapshot ini bisa di copy di sini. Terus kita bisa paste, kita masukkan ke sini untuk memanggil si datasetnya. Terus tadi kan tanggalnya ada banyak ya, ada rentang 2000 sampai 2023, itu kan 23 tahun. Tapi kita bisa memotongnya hanya memanggil beberapa menggunakan dot filter, filter, date, rentangnya berapa, bebas sebenarnya. Selama masih masuk di rentang tanggal ini, seperti itu. Bisa dicoba-coba, nggak harus sama dengan yang saya tulis. Terus selanjutnya, ini adalah nilainya, nilai reduce dari beberapa gambar itu yang ditampilkan. Karena saya ingin memanggilnya jadi hanya rata-rata dari 5 bulan, ya sudah harusnya dotnya. Tapi kalau mau memanggilnya maksimumnya, minimumnya juga bisa. Kalau maksimum dia bisa menggunakan max, terus kalau minimum dia bisa menggunakan min. Ya seperti itu. Jadi nanti tergantung saja penggunaannya mau apa. Terus selanjutnya kita bisa mendefinisikan jenis data apa yang ingin kita panggil. Jadi kita bisa men-select dari kumpulan data yang ada tadi. Caranya gimana? Cara mengetahui nama datanya apa? Bisa dilihat di sini ya. Ini ada nama datanya di sini. Jadi ini yang kita copy, ini adalah nama datanya yang kita copy ke sini. Jadi kita bisa memasukkannya ke sini. Terus selanjutnya kita bisa memvisualisasikan hasilnya tadi. Kita bisa membuat color palette-nya. Di sini bisa ditulis min max-nya, terus palette-nya ini gunakan color palette jet. Bebas, sebenarnya bebas mau color palette apapun bebas, enggak pun juga tidak masalah sebenarnya. Terus setelah itu kita tentukan map center-nya. Map center ini pusatnya mau di mana. Ini bisa ditulis X ini 6,7 ini bujur, terus 4,6 itu lintang, bisa diubah-ubah, bisa disesuaikan dengan Indonesia juga bebas. Terus 2 ini adalah zoom-nya, semakin besar dia akan semakin men-zoom in. Jadi semakin kecil dia akan semakin zoom out seperti itu. Terus selanjutnya kita memanggil di map add layer ini, kita memanggil datanya di sini. Yang pertama map add layer, kita tulis dulu. Line surface temperature ini dia adalah datanya ya, data yang sudah kita select tadi. Terus line surface temperature space ini adalah visualisasi datanya. Dan juga line surface temperature ini adalah nama datanya. Nanti setelah itu kita bisa run. Jadi muncullah nilai LST selama rata-rata selama 5 bulan. Tadi ini ada contohnya kalau kita menggunakan color inspector, ya inspector tadi kita bisa klik. Di sini akan muncul nilainya. Kalau rekan-rekan lihat nilainya ini ada 15.514. Ini untuk nilai LST kita akan bingung nilainya seperti apa. Satuannya apapun juga kita akan bingung. Kita bisa melihatnya di sini ya. Kita bisa melihatnya bahwa sebenarnya data itu satuannya Kelvin. Tapi data tersebut ini yang penting untuk diketahui ya. Karena terkadang kita hanya manggil data saja, kita lupa bahwa di Google Earth Engine ini ada beberapa data yang ada scale-nya. Jadi data tersebut dikalikan dengan sebuah nilai dan juga ada data yang ditambah dengan nilai offset. Jadi untuk itu jadi ketika kita manggil data, pastikan cek dulu dia scale dan offsetnya ada nilainya atau tidak. Kalau ada nilainya, dia harus dikoreksi terlebih dahulu dengan nilai ini. Caranya bagaimana? Cara pengoreksiannya? Cara pengoreksiannya adalah mungkin rekan-rekan bisa dikopikan untuk script yang sudah dikoreksi. Jadi yang diubah itu adalah yang kita koreksi adalah di sininya. Di bagian ketika kita mendefinisikan jenis datanya apa yang ingin kita panggil tadi, kita bisa mengalihkannya dengan nilai scale dan juga menambahkannya dengan nilai offset. Karena kita tidak ada karena kita hanya perlu mengalihkannya saja, nanti tadi kita bisa mengalihkannya dengan cara dot multiply. Dot multiply ini fungsinya untuk mengalihkannya dengan nilai tadi ya 0,02 tadi.
Terus karena tadi satuannya Kelvin, seandainya kita ingin mengubah satuannya menjadi Celsius, kita hanya perlu mengurangkannya menjadi menggunakan nilai 273,15 untuk mengubah dari Kelvin ke Celsius. Kita bisa menuliskan ini dot subtract 273,15. Nanti di sini nanti udah otomatis untuk berubah. Dan kalau kita mengubah nilai ini, otomatis min max nilai kita juga akan berubah. Jadi jangan lupa untuk mengubah nilai min max dari data tersebut. Kemudian senternya bebas, terus kita umpamanya kita tunjukkan line space temperature corrected. Bebas namanya mau apa aja. Terus kita run. Kita akan lihat perbedaannya. Ini adalah line surface temperature yang tadi langsung kita panggil. Tadi bentuknya seperti ini. Dan juga ketika kita, ini adalah line surface temperature yang sudah terproyeksi. Sebenarnya nilainya bentuknya nggak akan berubah, tapi karena nilai min max-nya tadi kita ubah, jadi warnanya ikut berubah. Kalau mau lihat nilainya berapa, kita klik saja wilayahnya, terus kita bisa lihat bahwa LST pada titik yang kita klik tadi 27,33 derajat Celcius. Kalau pengen zoom, umpamanya ini wilayah Jakarta ya, wilayah Jakarta kita coba zoom, umpamanya terlihat merah, terus kita klik saja berapa suhunya. Ini ya, suhunya bisa terlihat bahwa suhunya 39 derajat Celcius seperti itu. Suhu ini suhu permukaan tanah ya, jadi beda dengan suhu udara. Mungkin itu dulu sebelum kita masuk datanya. Kalau rekan-rekan mau mencoba, silakan menggunakan data yang lain, silakan dilakukan. Tadi ya yang diubah AA image collection-nya ini, terus dengan juga si jenis nama datanya ini yang ingin dipanggil. Jangan lupa untuk min max-nya juga diubah, terus ya itu aja. Terus pastikan juga ada nilai scale-nya atau tidak, seperti itu. Mungkin seperti itu, kita bisa lanjut ke tanya jawab ya, sesi pemanggilan data. Iya, benar. Untuk para teman-teman, di bagian praktek pemanggilan data, apakah ada kesulitan dan ingin bertanya, silakan raise hand, atau bisa di chat pertanyaannya di kolom chat ya. Ini dari Farah Nadila. Katanya di saya nggak ada tools inspector ya Kak, aktifinnya gimana gitu? Oh, mungkin Mbak Farah Nadila bisa share screen. Kalau biasanya di sini, ya, kalau bisa share screen silahkan. Saya akan tunjuk. Biasanya ada semua kok. Tapi mungkin Izin share screen, Kak. ya silahkan. Oh, ini saya bantu ya. Ini bisa diklik di sini, terus ditarik ke sini. Nanti bisa coba. Itu dia muncul spektornya. Udah bisa, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk yang lain mungkin apa ada masalah? Kalau ingin bertanya boleh. Saya hitung sampai 10 kali ya, Atau biar lanjut. Ya, soalnya nanti mungkin akan lebih lama di sesi yang benar. klasifikasi ya, sebagai yang utama. Oh. Katanya nggak bisa masuk ke Google Earth Engine-nya. Ya, Iya, harus sign in dulu. Jadi harus punya akun, terus harus login terlebih dulu di Google Engine. Kalau begitu kita lanjut ya, kita lanjut ke klasifikasi tutupan lahan.
Oke, selanjutnya sebenarnya kalau kita sudah tidak membutuhkan skripnya, sebenarnya ini bisa dimatikan. Caranya ini terus kita tanda miring ya. Kita klik kontrol, kita blok, terus klik kontrol, terus tanda garis miring itu kita bisa klik dan nanti dia akan otomatis menjadi teks, jadi tidak akan terang lagi di selanjutnya. Begitu juga untuk menyalakan dan mematikannya juga sama. Klik kontrol terus garis miring diklik. Terus selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi tutupan lahan. Mungkin rekan-rekan bisa di-share ya untuk yang untuk yang unsupervised klasifikasi. Ya. Oke, awal-awal yang pertama kita akan melakukan klasifikasi tutupan lahan data Landsat. Jadi kita akan data Landsat 8 yang akan kita gunakan untuk klasifikasi. Jadi sebenarnya data Landsatnya nanti bebas. Mau data apa Sentinel juga bisa, tapi saat ini kita coba menggunakan data Landsat. Oke, untuk melakukan klasifikasi, mungkin secara umum ketika kita menggunakan klasifikasi kita harus menentukan ya citra yang benar-benar bagus yang bisa digunakan untuk klasifikasi ini. Biasanya ketika kita manualnya kita bisa mendownloadnya di web USGS. Kita klik satu-satu, kita bisa filter mana yang awannya banyak, mana awannya dikit pada rentang waktu yang kita tentukan. Tapi ketika kita menggunakan platform Google Earth Engine ini, kita bisa menentukan rentangnya. Dan kita juga bisa memilih untuk menghilangkan awannya dan mengisinya dengan data yang lain seperti itu. Jadi awannya bisa kita filter, terus kita bisa menggunakan data yang bagus saja seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita karena kalau kita manual, mungkin rekan-rekan yang pernah mendownload data di USGS, satu data citra Landsat itu kan bisa bergiga-giga. Terus apabila kita ingin menggunakan wilayah time series, nanti akan semakin banyak penyimpanan kita akan semakin banyak. Tapi kalau di sini di Google Earth Engine kita tentukan wilayah kita mau di wilayah mana, terus setelah itu bisa kita run data kita. Oke, ya. Umpamanya kita bisa melakukan di sini. Pertama kita apply dulu cara untuk masking awan. Jadi ini adalah function untuk masking awan, di mana kita milih nilai awan yang bagus, di mana kita bisa menghapusnya. Nanti nilai awan yang tinggi itu nanti bisa dihapus dan diisi oleh nilainya selanjutnya. Terus kita langsung saja. Jadi ini adalah datanya untuk melakukan masking awan. Terus selanjutnya ini adalah untuk mendefinisikan si data kita, yaitu data Landsatnya. Yang pertama, kita image collection ini untuk mendefinisikan datanya. Terus kita filter date. Filter date ini fungsinya untuk kita menentukan rentang berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dari data Landsat tersebut. Jadi ini sebenarnya sangat tergantung pada analisis yang ingin kita lakukan sebenarnya, teman-teman. Apabila kita ingin analisisnya umpamanya dalam waktu yang tertentu, umpamanya di bulan spesifik bulan ini, umpamanya kita mau ngecek pertumbuhan dari tanaman seperti itu, kan tiap bulan apabila kita cropland dia kan berubah-ubah tiap bulan. Jadi otomatis ini akan sangat sulit untuk dilakukan di wilayah tersebut karena kita tidak bisa tahu wilayah mana. Ketika rentangnya terlalu jauh, kita nggak bisa tahu, ini yang diambil itu pada saat tinggi atau rendah, kita nggak bisa tahu. Tapi ketika kita ingin menganalisis hal-hal yang bersifat relatif konstan, seperti tutupan lahan yang dalam rentang 1 tahun itu perubahannya tidak akan sangat signifikan lah, karena orang membangun rumah biasanya di Indonesia kan rata-rata juga 1 tahun seperti itu kan. Jadi perubahan yang tidak signifikan dalam rentang 1 tahun seperti itu bisa kita lakukan seperti menggunakan rentang yang tinggi. Indikasinya apa? Sebenarnya indikasinya semakin kecil rentang kita, nanti indikasinya adalah bisa jadi nggak ada data di sana. Karena Landsat pun juga terbatas ya. Terkadang dia hanya bagus di beberapa lokasi, di lokasi tertentu tidak ada. Kalaupun ada,
nanti yang akan masalah adalah tutupan awan. Karena wilayah Indonesia itu wilayah tropis itu apa Indonesia yang dekat dengan laut, masalah utamanya adalah awan ketika kita bicara tentang data dengan citra satelit yang dia satelit tampak kayak wilayah awannya akan jadi masalah kalau kita ingin melakukan klasifikasi. Sebenarnya di sana masalah utama yang ada di wilayah tropis. Sehingga yang bisa kita lakukan, rentangnya kita perluas seperti itu. Kalau rentangnya kita perluas, nah nanti indikasi yang lainnya tadi seperti yang saya bicarakan bisa jadi kalau analisis kita adalah analisis yang dalam waktu spesifik, waktu tertentu, waktu tanam padi, waktu pertumbuhan padi, nah, itu kan sangat sulit dilakukan sebenarnya. Akan bisa mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang dia bagus datanya, tapi ada wilayah-wilayah yang lain yang jelek datanya. Jadi ya seperti itulah. Jadi ya tricky sekali sebenarnya. Mungkin bisa jadi area wilayah kita yang kita pindah sampai yang ada data bagusnya, atau kita cari di tahun yang lain seperti itu ya agar kita bisa mendapatkan itu. Terus ini itu adalah tentang data, terus ini adalah kita maskingnya tadi ya. Terus ini adalah data yang kita panggil adalah data median. Sebenarnya data median ini cukup baik untuk bisa ditampilkan karena dari rentangnya kanan kita ada mean, ada median. Sebenarnya median ini bagus karena dia berada di tengah-tengah. Kalau biasanya terlalu tinggi, umpamanya kita ambil maksimum, itu warnanya bisa jadi putih semua. Karena nilai yang tertinggi itu biasanya dia waktu ketutupan awan. Kalau nilai minimum bisa jadi gelap semua. Kan nilai minimum itu ketika gelap. Ya, bisa jadi ketika analisa dia malam hari. Sehingga median lah yang paling baik. Kalau mean, ketika semakin banyak, nanti ini berkaitan dengan si datanya sih. Kalau mean, nanti ada satu data yang tiba-tiba maksimum pada yang lainnya rendah, dia akan ketarik ke tengah. Gitu. Jadi kalau median, dia akan melihat seberapa banyak data yang ada di situ, terus diambil di tengah-tengahnya seperti itu. Secara konsep seperti itu sih. Jadi sebenarnya bisa juga untuk mencari mean. Tapi indikasinya, saya bilang indikasinya perbedaannya nanti ketika kita menggunakan mean, maksimum, minimum, seperti itu tadi. Terus selanjutnya clip geometri. Jadi geometri ini apa? Geometri ini adalah lokasi yang ingin kita gunakan. Oke, kita bisa itu ya. Caranya kita lanjut ke cara membuat geometri itu gimana? Cara membuat geometri di sini ada draw rectangle. Silahkan diklik saja draw rectangle ya. Terus ini saya tidak akan membatasi wilayah spesifiknya. Tapi kalau wilayah spesifik yang saya ambil itu di sini, di sekitar Samarinda sini. Jadi caranya gimana? Cukup diklik saja, diklik, terus nanti bisa di run seperti ini. Bisa diklik, terus ditarik, terus nanti kalau selesai di unclick atau ya di tombolnya dilepas saja. Ya bisa. Seperti itu. Ya. Silahkan kalau mau mengeditnya caranya diklik aja di sini, terus di sini kita bisa klik, terus nanti bisa kita edit, kita bisa tarik, kita bisa ubah, kita bisa panjang, kecil. Silahkan. Kalau rekan-rekan mau wilayah spesifik, mungkin wilayahnya adalah rumah teman-teman semua, silahkan bebas saja. Saya nggak akan membatasi wilayahnya. Tapi nanti kita akan lihat perbedaan-perbedaan yang akan muncul di sana. Jadi saya tidak akan bisa menjamin karena datanya pun juga berbeda ya nantinya. Rentangnya nanti juga silahkan rekan-rekan tulis sendiri. Nanti pasti akan ada error-error, ya tidak apa-apa. Jadi saya tidak akan membatasi wilayah. Oke, kalau sudah, itu nama default-nya adalah geometri. Nanti akan muncul di bagian sini. Ini ya, ini geometri dari datanya. Jadi nama default-nya adalah geometri. Jadi kalau mau diganti, diklik aja, terus ketik aja namanya Pak Arya Study, AOI, atau apa-apa. Tapi pastikan nanti namanya harus sama dengan yang ada di sini.
Oke, kalau saya default aja saya pakai geometri, tinggal diklik di sini tulisnya geometri. Kalau rekan-rekan ya, jadi silakan ya tentukan sendiri wilayahnya. Terus ini adalah visualisasi RGB data. Sebenarnya ini belum kita perlukan, tapi secara umumnya seperti ini. Kita panggil datanya, terus kita RGB, red, green, blue-nya seperti ini. Urutannya ini band 4 red, band 3 green, band 2 blue. Terus selanjutnya nanti kita bisa melakukan ini ya. Ini adalah si min max-nya, terus kita bisa manggilnya di sini. Ini datanya. Yang dipanggil ini adalah visualisasinya, bisa juga menulisnya seperti ini ya, min max-nya aja. Terus selanjutnya ini ada nilainya true gitu untuk melihat warna yang sesungguhnya full color-nya. Terus di sini kita bisa manggilnya menggunakan training dataset. Training dataset tadi kan di awal saya bilang perbedaannya adalah menggunakan dataset dan tidak. Terus kenapa ini ada menggunakan training dataset? Sebenarnya yang ingin diolah di sini adalah training dataset sini adalah mereka kalau merun seluruh data dalam jumlah yang sangat besar bersamaan, pasti hasilnya akan sangat lama dan sangat berat. Oleh karena itu, terkadang mereka algoritma hanya butuh sampel data aja, beberapa sampel dari data itu yang akan dibuat algoritmanya untuk mengkelasnya, nanti kemudian semuanya akan di-run ke populasinya. Jadi seperti itu. Jadi yang kita lakukan ini adalah dia mengambil trainingnya, jadi berapa banyak nanti sampel yang mau diambil, terus nanti untuk dilakukan tadi ya, pengolahannya sehingga nanti bisa di-run untuk seluruh datanya, untuk populasinya. Jadi sebenarnya algoritmanya akan merun untuk yang sampelnya dulu, data trainingnya dulu. Setelah data trainingnya dapat nilai sekian sampai sekian klasifikasinya A, nilai sekian sampai sekian klasifikasinya B, kemudian baru setelah itu di-run untuk seluruh data global untuk mempercepat si penjalanan algoritma tersebut. Mohon maaf, caranya gimana? Di sini ada komposit, terus sampel, dia mengambil sampel, region-nya yaitu region wilayahnya, jadi bisa itu geometri saja. Terus skill-nya ini adalah kita ngikutin jadi resolusi spasialnya, umpamanya resolusi spasial Landsat 30 meter, kita tulis saja 30 meter. Jadi 30, satuannya meter. Terus 6 pikselnya itu adalah jumlah titik yang mau diambil. Ini adalah 5.000. Kalau mau lebih 10.000, 20.000 nanti silahkan. Nanti akan indikasinya akan ke lamanya, semakin lamanya untuk merun. Metode klasifikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah cluster. Jadi tidak semua metode ada di Google Earth Engine. Jadi rekan-rekan hanya beberapa metode saja yang ada. Jadi terbatas pada penggunaan metode-metode yang ada di Google. Terus selanjutnya setelah itu tadi kita kelaskan dulu si data trainingnya tadi. Di sini ya kita bisa mengkelaskan mau jumlah kelasnya berapa, mau 4, mau 5, bebas, silahkan bisa diatur. Ini kita bisa membuatnya, ini kelasnya 4, kita bisa membuatnya kelasnya 4, terus training, ini training. Training tadi, ini data yang training tadi, terus dia akan run, dia akan dapat algoritmanya, setelah itu kita bisa menghasilkan hasilnya ya. Ini result, composite ini adalah data awal tadi, dot cluster, clusterer. Jadi dia akan merun berdasarkan hasil dari algoritma yang telah didapat dari data training tadi, yang akan membuatnya menjadi 4 kelas. Terus kemudian kita klasifikasi, kita lakukan, kita run sehingga kita nanti dapat nilainya. Oke, ini bisa di run. Oke, ini ya, ini bisa dimatikan saja. Oke, terus kita tunggu ya. Lebih baik di zoom in biar algoritma biar lebih cepat untuk merun datanya. Tapi itu juga tergantung pada koneksi internet dari rekan-rekan semua. Dan ini udah muncul hasilnya. Oke, itu hasilnya bisa dilihat ya nilai-nilainya.
Terus tadi pertanyaan di awal tadi ya, bagaimana cara mengindikasikan kelas-kelasnya yang ada? Cara yang paling mudah adalah kita bisa lihat, kita bandingkan dengan true color-nya. Ini adalah nilai klasternya, umpamanya warna biru yang banyak ini adalah air, kita bisa mendefinisikannya itu sebagai badan air. Terus selanjutnya yang merah-merah ini pemukiman, kita bisa mengindikasikannya sebagai pemukiman. Terus selanjutnya yang hijau dan kuning tadi lebih banyak ke hutan dan juga hutan, tutupan lahan vegetasi, kita bisa mendefinisikannya 2 kelas ini menjadi vegetasi. Dan juga tadi ya, merah ini wilayah terbuka seperti ini, dia jadi pemukiman, jadi merah, berarti kita bisa mengindikasikan warna merah itu sebenarnya dia adalah pemukiman dan juga lahan terbuka. Warna kuning dan hijau ini dia adalah vegetasi, warna biru ini adalah badan air. Terus kok tiba-tiba ada biru di sini, ada merah di sini. Nah, itulah yang perlu dilakukan nanti uji akurasi. Caranya gimana? Sebenarnya kalau ini adalah uji akurasi manual, jadi ya kita harus mencari sampel, kita harus menentukan sampel datanya terlebih dahulu, yang akan kita uji akurasi, terus kita bandingkan. Kita interpretasi, oh ini tuh tutupan lahan, tapi kok jadinya, contohnya ini, biru ini, tadi ada warna biru. Nah, ini contohnya biru di sini. Ini di kita kok badan air, padahal awalnya nanti, padahal harusnya adalah vegetasi. Nah, itu salah satu cara untuk memvalidasi secara manual. Tapi saat ini kita hanya akan melakukan validasi menggunakan data-data trainingnya yang ada, jadi nanti menggunakan supervise saja. Karena sebenarnya kebanyakan saat ini yang digunakan itu yang supervise klasifikasi karena sebenarnya karena salah satu halnya yaitu kadang kita ingin menentukan hal-hal tertentu yang spesifik gitu. Tidak hanya berdasarkan satu wilayah seperti itu. Terkadang kita ingin membagi satu kelas, satu wilayah itu jadi banyak kelas seperti itu, yang terkadang kalau kita merannya menggunakan nilai bandnya itu tidak akan terakomodasi seperti itu. Mungkin nilai sawah, wilayah terbuka, ketika sawahnya dia lebih datar, interpretasi mata kita mungkin bisa melihatnya, tapi kan algoritma dia waktu plastik kan akan susah seperti itu. Tapi cara validasinya untuk si klasifikasi yang tadi, untuk klasifikasi unsupervised dia harus manual ya. Kita harus menentukan sampel-sampelnya dulu, kita tentukan kelas sampelnya dulu, terus baru kita validasi dengan hasil klasifikasi yang telah kita lakukan. Mungkin seperti itu untuk ini. Kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silahkan untuk teman-teman sesi tanya jawab. Boleh dari teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan tentang klasifikasi tidak terbimbing. Oh, ini ada dari Ruth Ade Putri. Bisakah kita memiliki base map dengan resolusi yang lebih teliti untuk mendukung pengujian koreksi? Oke, Gimana tuh, Kak? sebenarnya untuk base map-nya di sini pun sebenarnya kalau dilihat satelit yang ada di sini, dia ada base map-nya. Rekan-rekan ada base map-nya. Dan dia pun juga akan teliti. Tapi ya bisa dilihat ya, ini benar-benar pemukiman, bisa terlihat pemukiman. Tapi yang perlu dilihat adalah ini adalah base map dari Google Earth satelit, di mana dari Maxar biasanya Google Earth satelit, di mana masalahnya adalah kita nggak tahu tahun berapa itu.
Jadi dia hanya ngambil pada tahun-tahun tertentu. Terkadang pada satu wilayah yang spesifik tahunnya bisa jadi berubah. Tahun data kita juga akan berubah kan, ikut tahun data kita pun juga akan berbeda dari yang ada di base map. Jadi kalau kita patokannya validasi adalah base map yang ada di sini, ini akan kemungkinan besar akan berbeda dengan hasil yang akan kita buat karena tahunnya beda. Terus kalau tahunnya beda bisa jadi tutupan lahannya juga berbeda, seperti itu. Dan juga nanti yang paling penting adalah karena resolusi yang berbeda itu sehingga sebenarnya hasilnya juga bisa jadi berbeda gitu, tidak sesuai dengan hasil klasifikasi kita. Karena klasifikasi kita tadi kan kita mengklasifikasikan berdasarkan data dengan resolusi yang rendah, sedang, terus tiba-tiba kita validasinya resolusi tinggi, ya itu bisa jadi hal yang berbeda. Karena ketika kita punya data resolusi tinggi, biasanya Google ini dia di kota-kota besar dia bisa sampai senti ya. Terus tiba-tiba kan otomatis kalau data kita kan 30 meter, resolusi 30 meter kan 30 kali 30, 900 meter persegi ya. Terus kita bandingkan dengan data senti. Kemungkinan kalau kita lihat wilayah-wilayah yang spesifik seperti ini ya bisa dilihat ya. Ini akan sebenarnya akan dia bisa mengidentifikasi tutupan lahan, pemukiman itu. Tapi ketika kita bilang kalau datanya itu lebih spesifik, nanti detail-detail kecil yang berbeda bisa jadi tidak akan terbaca ya. Seperti itu. Andika. Oke, ini ada yang dari Anindya nih. Skrip yang saya kopikan sejak awal tidak bisa terjadi apa-apa katanya. Bisa share screen nggak ya nih Anindya? Oh, iya. Silakan. Untuk geometrinya ini tidak ada, jadi silahkan didefinisikan dulu geometrinya di sini, bisa dilihat di sini, bisa diklik di sini. Terus silahkan menandai di satu wilayah, terus nanti di-run kembali. Baik, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke. Satu lagi lah ya, nih. Dari Rufaida. Permisi Kak, saya izin bertanya untuk Landsat sendiri kan di katalog game memiliki beberapa koleksi. Yang sekarang digunakan yaitu TOA, Raw Image, dan Surface Reflectance. Pertanyaan saya, dari ketiga koleksi tersebut, mengapa menggunakan koleksi TOA daripada Surface Reflectance? Lalu untuk radius region antara median dan mean itu perbedaannya apa ya, Kak? Oke, terima kasih. Jadi tadi sebenarnya yang pertama yaitu kenapa menggunakan TOA daripada reflektan. Sebenarnya kalau dilihat TOA dan reflektan itu nanti sebenarnya perbedaannya tidak akan jauh berbeda ya, tapi nilainya yang akan berbeda ya. Ketika reflektan itu nilainya dia akan nilai reflektan, jadi biasanya dia nilainya reflektan itu ada di sekitaran 1, 0, berapa gitu, karena dia udah mengalami koreksi, jadi hanya nilai reflektansinya saja yang akan dibaca. Sementara ketika kita menggunakan si nilai TOA ini, dia bisa menggunakan digital number. Sebenarnya yang digunakan lebih ke digital number-nya. Tapi sebenarnya kalau mau reflektan pun juga tidak masalah sebenarnya. Nanti nilainya juga pasti akan muncul juga. Yang terpenting adalah ketika kita menandai titiknya itu benar sesuai dengan yang kita gunakan, karena
kalaupun sebenarnya kita mau menggunakan tidak hanya menggunakan band, menggunakan indeks, itu pun juga bisa. Jadi kita ngolah dulu indeks vegetasi, indeks NDWI, indeks bank building index, itu juga bisa sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau ini pada saat ini yang digunakan memang TOA, karena TOA menggunakan digital number-nya. Tapi kalau menggunakan reflektan juga bisa saja. Menggunakan reflektan nanti nilai reflektansinya. Ketika mau menambahkan data-data lain, kita mengolah NDVI, menggunakan Google Earth Engine, terus memasukkannya ke sini juga bisa. Tapi itu tidak akan kita lakukan saat ini. Jadi sebenarnya sama aja. Perbedaannya TOA dan reflektan itu sebenarnya yaitu reflektan itu ada nilai reflektansinya. Kalau TOA itu dia masih nilai digital number-nya. Terus pertanyaan selanjutnya tadi ada selain itu yang kedua Ini yang median. kedua tuh reduce region antara median dan mean, Kak. Oh ya, oke. Kalau median dan mean, oke, mungkin di sini. Ya, kalau bedanya median dan mean, kalau median itu sebenarnya dia kan nilai apabila kita punya nilai di sini, terus kita punya nilai di sini, terus ada yang lainnya, ada nilai mas. Kalau kita menggunakan median, nanti gambaran mudahnya adalah nanti akan bisa kita dapat nanti nilainya di sini, di sekitar sini. Karena median itu kan dia kan nilai median dari beberapa data ya. Tapi kalau mean-nya jadi dia ketarik ke bagian sini, lebih ke sini. Padahal data itu kan bisa karena ini kan sebenarnya kebanyakan ada di sini ya. Karena citra satelit itu pada dasarnya dia punya error yang besar. Jadi ya karena dia ditangkap di luar angkasa, ke bumi banyak udah melalui atmosfer dan lain sebagainya, dia akan muncul error. Jadi sangat mungkin untuk error yang besar. Jadi yang bisa kita gunakan adalah dan juga mungkin jangan dibayangkan jumlah datanya seperti ini ya, karena kebanyakan jumlah datanya ada sampai 100, ada sampai 1000 gitu. Ya, seperti itu bedanya. Tapi kalau kita ini kan kita bicara data ini ya, data Landsat tadi ya. Ini indikasinya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau di-run dengan data kalau digunakan dan juga sebenarnya lebih penting lagi kalau kita ingin gunakan terus pertanyaannya kan ya kita tahu bagusnya dari mana ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu bagusnya dari mana, silahkan diganti saja. Ini menggunakan MEAN, dites saja. Itu salah satu yang paling gampang. Tadi caranya kan gitu ya. Perbedaannya apa? Ya seperti itu. Perbedaannya nanti secara statistiknya dia akan seperti itu. Tapi kalau muncul, kalau secara statistiknya kan dia seperti itu. Tapi kalau mau lebih bagus ya kita lihat penampakannya yang benar-benar tampak aja bentuknya seperti apa. Itu yang paling mudah ya. Lihat nilai true-nya. Terus kita bisa bandingkan. Mana yang lebih bagus. Lihat ya, ketika kita melihat true-nya lebih banyak awan-awan kecil-kecil yang terlihat ya. Ya karena dia ketarik ke nilai awan itu kebanyakan nilai 1. Karena digital number-nya dia akan nilai bilang maksimum gitu. Digital number-nya dia akan jadi maksimum. Jadi begitu ada tiba-tiba ada awan satu spread, dia akan ketarik ke nilai maksimumnya itu. Makanya kalau kita menggunakan min akan ada muncul putih-putih. Itu sebenarnya awan hasil maksimum tadi. Cara statistik seperti itu. Jadi kalau kita bilangnya median, dia akan lebih ke banyaknya data itu mana sih, terus dia ada di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah dari total data yang ada tadi. Jadi indikasi statistik. Oke, mungkin kita lanjut saja ya. Iya, lanjut aja dulu, Kak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan
Selanjutnya kita akan melaksanakan LULC secara supervised klasifikasi. Oh ya, dipastikan bahwa skrip yang akan dikasih itu sebenarnya hanya skrip untuk meran datanya ya. Jadi teman-teman semuanya butuh memasukkan nilai dari geometrinya. Jadi rekan-rekan semua perlu masukkan sampelnya. Kalau rekan-rekan tidak memasukkan sampelnya, datanya nggak akan bisa digunakan. Ya, skripnya tetap akan jadi skrip biasa yang nggak akan yang hanya akan terlihat hanya visualisasi aja. Yang pertama mungkin teman-teman bisa merannya sampai ke RGB ini ya. Dari script yang LULC yang supervised klasifikasi bisa di-run sampai RGB map add layer di sini ya, untuk RGB true color untuk memvisualisasikan si peta yang akan kita buat tadi. Terus selanjutnya setelah itu kita bisa membuat sampel ya. Jadi sebelumnya pastikan untuk teman-teman memastikan ingin membuatnya berapa kelas, berapa banyak kelasnya ya. Caranya bagaimana untuk kita mengambil sampel? Caranya adalah di sini ada geometri, ada add a marker ini untuk titik, dan juga rectangle ini untuk wilayah. Caranya gimana? Jadi nanti bebas sesuai aja sama rekan-rekan mau rectangle atau titik. Tapi biasanya itu tergantung wilayahnya, tergantung se-confident apa rekan-rekan dengan wilayah itu. Contohnya adalah ketika wilayahnya sangat padat, contohnya seperti ini ya, pemukiman, tapi kita hanya mau pemukiman aja dengan wilayahnya, areanya cuma segini, ini sangat padat ya. Tentu kalau kita geometrinya kita gunakan poligon, bisa jadi ini ketutup semua gitu. Bisa jadi kita nggak akan lihat detail-detail kecil yang seharusnya beda kelas. Makanya kita bisa menggunakan titik. Tapi kalau rekan-rekan wilayah segini terus mau menggunakan poligon, juga tidak apa-apa. Saya akan contohnya menggunakan poligon. Di sini ada draw rectangle, silahkan diklik. Terus kita new layer. Di sini diklik aja new layer. Dan nanti akan muncul di sini. Terus di geometri ini ada edit layer properties, diklik saja edit layer properties-nya. Terus di sini ada tulisan, kita ganti namanya sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan. Pamannya water body. Tapi jangan spasi, biasanya kalau ada spasinya ada yang nggak mau, jadi pastikan nggak ada spasinya. Water body, terus geometrinya diubah ke feature collection. Terus di sini plus property. Di sini bisa ditulis LC. Sebenarnya ini namanya bebas, tapi harus disesuaikan dengan skripnya. Yang skrip yang di-share itu propertinya ditulis LC, jadi pastikan namanya LC. Value-nya ini bebas, mau diisi nilai apa, umpamanya water body 0, vegetasi 1, wilayah terbangun 2, seperti itu. Pastikan konsisten. Yang terpenting adalah pastikan konsisten. Terus klik OK. Ini udah. Karena tadi water body sepertinya sudah pernah saya gunakan untuk nama, jadi dia nggak mau. Oke, cara digitasinya gimana? Tinggal klik aja, dan nanti akan ada tanda plus seperti ini. Terus kita arahkan ke water body yang kita gunakan. Tinggal tadi aja sama kayak menggunakan wilayah tadi, geometri tadi. Kita ketik aja, terus wilayah-wilayah yang spesifik. Nah, untuk melakukan digitasi ini sebenarnya diusahakan menyebar di seluruh area studi sehingga seluruh wilayahnya bisa terwakili ya. Kalau enggak gitu, hasil yang kita gunakan nanti bisa tidak sesuai dengan yang sebenarnya seperti itu. Jadi silakan dilanjut untuk rekan-rekan, silakan
diklik sendiri untuk water body, terus bebas mau apa pada wilayah studi yang rekan-rekan pilih. Tadi kan saya bilangnya kan random ya, jadi bebas wilayahnya terserah mau kelasnya berapa terserah. Tapi pastikan tadi ya, ketika mau buat layer baru ada new layer, diklik, terus diklik edit layer properties, terus di sini diganti namanya, umpamanya namanya jadi vegetasi 2, geometrinya diubah ke fitur collection, terus propertiesnya diklik ini plus properties, propertinya ini plus LC. Sebenarnya LC ini bebas ya, nggak default. Sebenarnya LC ini karena di script yang dikasih itu dia namanya LC. Tapi kalau mau diganti nama lain silahkan bebas. Terus di sini value-nya berapa bebas terserah. Nanti umpamanya tadi water body 0, vegetasi 1. Bisa diklik saja mau water body. Seperti itu, jadi nanti otomatis udah transfer. Terus kalau sudah seperti itu, nanti cara selanjutnya yaitu ini adalah cara selanjutnya kita merun nilainya. Jadi di sini ada water. Jadi sampel yang telah kita buat tadi di sini kita gabungkan menjadi training data, di mana ini namanya penggabungannya menggunakan .merge. Jadi ada .merge, terus nama selanjutnya vegetasi, terus nama selanjutnya .merge apa, jadi tergantung banyaknya kelas ya, banyaknya kelas yang tadi yang telah dibuat. Terus mendefinisikan band apa yang digunakan. Kalau di sini ada band 1 sampai band 7 yang didefinisikan digunakan. Terus selanjutnya pendefinisian nilai titik sampel dari titik nilai citra. Ini bisa komposit ini adalah data awal tadi, menyelect band yang digunakan, terus dia akan memilih sampel region dari nilai collection AOI tadi ya, nilai AOI tadi, terus kita bisa propertiesnya nilai LC, terus skill-nya karena mengikuti Landsat 30 meter, di sini ada Landsat 30 meter, terus kita bisa menjalankannya menggunakan ini ya. Di sini print jumlah sampel karena tadi polygon sebenarnya kita nggak tahu ya jumlah sampelnya berapa yang kita gunakan. Jadi kita bisa print, nanti akan muncul di konsol ini, terus random classification ya, random forest classification ini adalah klasifikasi random forest. Jadi untuk si sudut pandang ini kita gunakan random forest klasifikasi. Terus ini fiturnya itu poin 1, yaitu poin 1 yaitu data tadi yang digunakan untuk melakukan merun klasifikasi. Konsepnya sama ya, unsupervised, supervised, dia klasifikasi dulu pada satu data training, terus nanti data training itu dirun untuk global seperti itu. Terus propertinya tadi LC, terus input propertinya band. Band ini adalah nilai apa saja yang digunakan tadi. Terus selanjutnya kita melakukan klasifikasi menggunakan klasifikasi ini select classify berdasarkan classifier atau data sampel yang sudah diklasifikasi. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai si datanya. Akan muncul hasilnya. Nah, ini adalah data dari klasifikasinya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kalau untuk memvalidasinya bagaimana? Untuk validasinya nanti kita lanjutkan saja. Untuk memvalidasinya, ini ya, trainingnya tetap kita bisa gunakan sama saja. Tadi yang telah kita ambil sebelumnya. Tapi perbedaannya gimana? Perbedaannya adalah ketika kita ingin langsung menguji akurasinya, adalah yang kita lakukan adalah membaginya. Beberapa persen untuk training, beberapa persen untuk testing. Jadi di sini kita bisa lakukan script yang terpenting, perubahan yang paling utama yaitu sebenarnya di sini. Ditambahnya ada di sini. Mungkin bisa di-share untuk yang uji akurasi dan classify supervise.
jadi kita akan mencoba membaginya 0,8. Jadi 0,80% dia akan jadi training, 20% dia akan menjadi testing seperti itu. Terus nanti kita bisa munculkan di sini jumlah training dan testingnya ada berapa yang bisa digunakan, dan juga nanti ini random proses klasifikasi ini sama ya, dia akan mengklasifikasikannya tapi berdasarkan data trainingnya. Jadi yang akan dilihat hanya trainingnya saja. Terus berdasarkan tadi LC ini masih sama. Terus testing validasinya untuk yang pertama itu adalah testing 1, tapi klasifikasi berdasarkan klasifier tadi, berdasarkan si trainingnya tadi. Terus habis itu setelah itu di tes akurasi di mana kita bisa memunculkan error matriksnya. Jadi bisa kita munculkan error matriksnya, terus kita bisa munculkan error matriks, terus overall akurasinya, dan juga kappa tesnya kita bisa keluarkan juga. Terus setelah itu baru kita klasifikasikan semua datanya berdasarkan nilainya. Umpamanya ini kita hitung versi 2 ya. Terus kita run. Nah ini tadi ya, ini nilainya. Ini tabel N yang pertama, ini tabel N yang kedua. Bisa dilihat. Oke, bisa lihat ya, nilainya sama, tadi sama, trainingnya dia ngambil yang 80%, testingnya dia ngambil yang 20%. Terus di sini ada error matrix, error matrixnya seperti ini, bisa dilihat ya, memang hasilnya sangat bagus. Dia hanya salah di sini, hanya salah di sini, dan juga salah di sini. Makanya overall akurasinya dia 0,99, daripada punya 0,99. Tapi sebenarnya bisa jadi saya kasih mungkin saya akan memberikan indikasi bisa jadi ini salah pada beberapa lokasi karena sebenarnya apabila dilihat data awal yang saya berikan water vegetasi saya sebenarnya tidak menggunakan banyak data ya. Jadi apabila dilihat sebenarnya saya tidak menggunakan banyak data, saya hanya menggunakan waternya hanya 4 poligon, vegetasinya 3 poligon, wilayah terbukanya 4 poligon, terbangunnya 10 poligon. Tapi kenapa hasil saya yang bagus? Sebenarnya poligon ini dia akan mengindikasikan nanti nilai pixel ini. Jadi dia tetap akan ngambil sejumlah pixel 30 meter tapi selebar poligon itu. Jadi kemungkinan dalam satu poligon dia akan menjadi nilai yang sangat banyak itu diambil sampelnya. Jadi dia hanya berbasiskan wilayah-wilayah tertentu. Sehingga indikasinya apa terhadap akurasi dari tutupan lahannya, ya sehingga wilayah-wilayah ini ada yang diambil jadi training, ada yang diambil jadi testing. Sehingga bisa jadi wilayah ini akan sangat bagus karena wilayah ini dijadikan training sekaligus dijadikan testing. Tapi apabila dilihat, bisa jadi wilayah yang sangat jauh dari titik training kita akan terjadi error. Oleh karena itu, normalnya, seharusnya ketika kita melakukan klasifikasi tutupan lahan, yang terpenting adalah tidak hanya sebanyak apa data yang kita berikan untuk trainingnya, tapi juga harus menyebar. Jadi penyebaran data itu juga data training juga penting karena sebaran data training itu akan mempengaruhi terhadap hasil dari klasifikasi kita. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa hanya menggunakan 4 titik, 3 titik, 2 titik, apalagi titiknya berdekatan. Karena titik yang begitu berjauhan seperti jauhan dari titik trainingnya bisa jadi itu kan jadi error. Sebenarnya seperti itu.
apabila kita ya indikasi secara ilmiahnya seperti itu. Kenapa nilai ini terlalu tinggi? Jadi ya mungkin nilainya terlihat tinggi, terlihat sangat menarik 0,99%, 0,99 atau 99% akurasinya. Tapi ya sebenarnya seperti itu indikasinya. Apakah ya jadi sebaiknya kalau rekan-rekan semua ketika melakukan klasifikasi tutupan lahan secara terbimbing, pastikan jumlah sampelnya itu pengambilan lokasi-lokasinya itu menyebar di seluruh wilayah seperti itu, sehingga kita bisa sehingga nanti bisa mewakili dari satu wilayah area studi seperti itu. Minat, bangun terhadap Oke, mungkin saya lanjut ke bagaimana cara mendownload hasilnya sebelum nanti akan ada sesi tanya jawab yang terakhir. Tadi kan kita kan sudah mendapatkan ya nilainya. Terus bagaimana kita melakukan klasifikasinya, melakukan itunya, mendownload datanya, kita bisa mendownload datanya, mungkin screen-nya bisa di-share oleh rekan-rekan. Oke, caranya yang pertama ini ya, export.image to drive ini adalah fungsi script untuk mengekspor data yang ada di Google Earth Engine ke Google Drive kita. Selanjutnya, image ini untuk mendefinisikan data yang ingin kita upload, yang kita ekspor. Di sini karena kita ingin mengekspor classified 1, maka di sini dituliskan image-nya classified 1. Terus description-nya ini adalah namanya, nama data nanti yang akan kita upload ke Google Drive atau data yang ada di Google Drive. Jadi bebas bisa ditulis apa, umpamanya LLC, kasih nama tapi tidak boleh spasi. Bisa gunakan strip, underscore itu boleh, silahkan. Tapi kalau spasi tidak boleh. Terus folder, apabila ada specific folder nanti bisa digunakan spesifik foldernya untuk dilakukan untuk mendownload data. Terus kalau selanjutnya kita bisa scale ini ada resolusi spasialnya, resolusi spasial dari datanya. Terus geometri ini adalah tadi tutupan seberapa luas geometri yang kita download, bisa seluruhnya ataupun sebagian juga bisa. Nanti saya akan contohkan sebagian karena Google Drive saya sedang penuh. Jadi kalau saya download seluruh wilayah ini akan sangat berat. Jadi nanti bisa ya saya sangat berat. Jadi saya akan mengambil contohnya sedikit saja nanti. Terus maksimal pixelnya ini adalah total pixelnya. Jadi ditulis saja semaksimal mungkin. Saya nggak akan begitu pengaruh. Terus file formatnya ini adalah file format dari datanya. Seperti itu. Terus oke. Saya akan contohkan ketika kita ingin merun hasilnya, tinggal run saja. Oke, nanti di teks ini dia akan ada ini ya, LLC ini, terus kita bisa run. Di sini nanti akan ada itu penjelasan lagi sebenarnya. Ini karena kita tadi sudah nulis, bisa langsung kita run aja. Kalau tiba-tiba ingin membatalkan, bisa diklik di sini, terus bisa di cancel. Terus kalau mau mau ngeran tapi di lokasi ini hasil kita kan luas, terus kita hanya ingin wilayah yang spesifik, caranya gimana? Kita add layer aja, terus kita gambar lokasi spesifiknya tadi gimana, paling segini ya, kita ambil segini. Ini kan namanya jadi geometri 4 ya. Terus di regionnya ini diubah ke geometri 4. Jadi otomatis hanya data di region geometri 4 ini akan ke download.
Oke, kita coba download ya. Bisa dibuka nanti di Google Drive-nya. Ini akan tergantung sama sebesar apa datanya dan juga segede apa wilayahnya. Oke, saya contohkan, sebenarnya kemarin saya sudah download data. Internet saya agak jelek. Nanti akan munculnya di sini seperti ini, terus kita bisa download datanya. Terus kita bisa menggunakan platform lain ya. Seperti ini, saya akan coba contohkan. Kita buka di QGIS. Nah, ini adalah datanya ya. Dengan tutupan lahannya 0 sampai 3 tadi ya, nilainya ya berdasarkan yang telah kita buat sebelumnya 0 sampai 3, terus warnanya bisa diubah berdasarkan sesuai dengan berdasarkan aja warnanya. Nanti bisa seperti ini, nanti jadilah tutupan lahannya. Mungkin seperti itu. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan. Siap. Terima kasih Kak Lingga atas pemaparannya. Menarik banget. Tapi mau ngingetin buat teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran mini kelas yang kedua ini ya. Karena kalau paling lambat jam 4, karena kalau misalnya tidak mengisi presensi ini, nanti tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan mau mengingatkan lagi kalau kita ada Instagram Story Challenge nih. Nah, Instagram Story Challenge ini tuh buat teman-teman untuk membuat IG story di mana berisi review terbaik dan terunik dari teman-teman yang harus nge-tag Instagram gigis@org dan CRS ITB. Dan 3 orang beruntung bakalan dapat e-money 100.000. Jadi, ayo teman-teman kita men-challenge. Lumayan dapat duit nih, ya kan? Oke. Selanjutnya kita bakalan ke Q&A, balik lagi ke Q&A. Di sini banyak banget sih pertanyaannya. Kita ambil satu dulu. Bentar. Yang pertama, ini. Dari Khairil Mursalin. Permisi Kak, saya izin bertanya. Untuk melakukan pengolahan data LULC, itu sampai saat ini apakah ada data rekomendasi citra yang free atau gratis selain Landsat dan Sentinel untuk melakukan LULC? Selain itu, saya ingin bertanya lagi, apakah ketika kita melakukan training data, apakah hanya berupa poligon saja yang bisa dilakukan? Apakah bisa menggunakan poin dengan metode grid 0,5 kali 0,5 km, random stratified, cluster, dan lain-lain? Jika bisa, kira-kira yang memiliki tingkat keakuratan LULC yang baik, yang mana ya, Kak? Jadi ada 2 pertanyaan ini. Ya, Masih di mute, Kak. Oh ya, aman. Ya. Oh, izin menjawab. Yang pertama ya,
untuk melakukan pengolahan data LOC. Sampai saat ini untuk yang terbuka, yang open, itu hanya Sentinel dan juga Landsat dengan resolusi sedang. Tapi kalau mau resolusi yang lebih tinggi, biasanya dari Maxar, dia itu membuka data mereka. Tapi data yang dibuat di Maxar itu biasanya spesifik, tanggalnya spesifik. Tanggalnya spesifik itu gimana maksudnya? Maxar hanya membuka datanya ketika ada wilayah dengan tingkat bencana yang tinggi. Contohnya kemarin yang gempa kemarin, Maxar membuka tsunami yang dulu terjadi di Banten, sama Maxar ada datanya. Terus gempa di Sulawesi sama Maxar ada, dan bencana-bencana lain yang menurut mereka itu bencana yang dengan tingkat bencana yang tinggi gitu, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Biasanya Maxar membuka itu. Jadi, tapi hanya spesifik wilayah kecil, wilayahnya tertentu, tanggalnya spesifik pada kejadian bencana, karena fungsinya nanti untuk mengindikasi berapa korban. Tapi ketika kita bilang LLC secara continue, saya masih belum menemukan sih yang selain Landsat dan Sentinel seperti itu. Sentinel kan 10 meter, jadi dia resolusinya lebih tinggi. Kalau Landsat 30 meter, dia resolusi 30 meter. Terus tanya lagi, apakah memiliki training data, apakah hanya bentuk polygon saja yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau untuk training data, kita bisa menggunakan poin ya, karena tadi contoh saya polygon itu sebenarnya kita sama juga. Kita di sini kan ada pilihan ya, ada pilihan untuk add markernya poin. Jadi kita bisa nitikin di sini. Jadi sama aja nanti kita bisa nitikin. Terus sama ya, nanti bisa di run juga seperti itu. Jadi bisa poin, bisa juga datanya bisa juga polygon. Terus selanjutnya tadi ada satu lagi. Terus apakah dengan metode grid 0,5 random status 5 master? Sebenarnya itu akan kita bisa mengambilnya tiap grid, tapi masalah yang muncul sebenarnya adalah ketika kita ngambilnya random, bagaimana kita menentukan titik random tersebut sebagai titik kelas yang kita inginkan. Jadi kan ya sebenarnya bisa aja kita random di berbagai wilayah, grid 0,5 bisa. Tapi kan yang kita bilang saat ini kan tutupan lahan, land cover. Beda dengan hal kalau kita mau menggunakan topografi. Topografi cuma satu data ketinggian. Kita ambil sampel 0,5 km. Oke. Atau data yang lain yang cuma satu data suhu. Kita ambil sampel grid 0,5 km, oke. Tapi kalau kita main data land use land cover, pada dasarnya tutupan lahan itu bisa jarak 10 meter, 20 meter aja sudah berbeda, sebenarnya lebih ke sananya sih, indikasi ke sananya, maka hasilnya nanti akan kacau sebenarnya di titik tersebut sebenarnya seperti itu. Kalau apakah bisa ketika data lain, kalau kita mau interpolasi spasial data lain menggunakan grid kita 0,5 itu bisa aja. Tadi kan kalau rekan-rekan ingat kita ngambil sampel scale itu, sebenarnya scale itu ya resolusi spasial itu. Jadi kalau scale-nya kita perlebar, dia akan jadi grid-nya dia akan menjadi lebar. Jadi bermainnya di sana ya. Tapi kalau land use and cover, malah saya tidak akan sarankan gunakan metode grid setiap 0,5 seperti itu, karena dia kan mengambil satu titik, belum tentu satu titik itu sebenarnya tutupan lahannya kan sama gitu. Kecuali kalau kita bilangnya pada satu jenis data, contohnya data presipitasi, data suhu, data topografi, ya kita bisa ngambil sampel yang 0,5 scale, 0,5 scale. Nah, mungkin indikasinya lebih ke sana sih. Jadi sangat spesifik, data yang spesifik juga kan sangat berpengaruh ya untuk hasil kita. Jadi ya mungkin untuk land use and cover
kita bisa ngambilnya mungkin setiap 0,5 kilo kita ambil satu titik itu bisa saja. Tapi kalau random kita ambil satu titik, tiba-tiba satu titik di tengah, satu titik di tengah, kayak kita mau interpolasi spasial topografi buat dam, ya itu nanti hasilnya kita nggak akan bisa dapat sih, maksudnya seperti itu. Tapi kalau mau ngambil sampel setiap 0,5 diambil satu, tutupan lahan vegetasinya diambil satu setiap 0,5, terus itu bisa aja. Itu kan akan jadi lebih menyebar kan. Ini seperti itu. Saya kembalikan ke Bila. Silakan Bil. Oke, mungkin saya mau ngambil pertanyaan terakhir ya. Maaf nggak bisa menjawab semuanya, maksudnya kali ini nggak bisa menjawab semuanya karena terbatas oleh waktu juga ya. Jadi yang terakhir dari Helen Cantika nih. Izin bertanya, kalau misal ingin ambil data Excel seperti median NDVI atau NDWI dari tiap kota, apakah bisa langsung dari GEE? Tidak download geotiffnya dulu, kemudian di zonal statistikan ke QGIS. Bagaimana, Kak? Oke, terima kasih. Sebenarnya bisa langsung dari GEE. Bahkan kita bisa, tapi nanti seperti yang saya bilang tadi, kita bisa sebenarnya di aset ini kita bisa upload dulu save file dari data kabupaten kota kita bisa upload di sini. Terus geometri awal tadi kita bisa menggantinya dengan nama dari si data tadi, bahwa kecamatan apa gitu kita bisa panggil di sini, terus nanti bisa di zonal statistik di sini. Bahkan teman-teman juga bisa mengidentifikasi dari nilai nilai dari trennya ya. Jadi bisa time series-nya juga bisa dilihat langsung dari sini berdasarkan wilayah yang telah ditentukan di awal tadi. Jadi mau kota mau kabupaten nanti bisa digunakan seperti itu. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke Gila. Silakan Gila. Oke, dengan berakhirnya sesi diskusi hari ini, maka telah selesai pula kegiatan hari ini. Oh ya, mau mention lagi nih tentang Instagram Story Challenge-nya nih. Nah, Instagram Story Challenge-nya itu bakalan tutup waktu 23.59. Jadi, kalian kalau mau ikut challenge ini, terakhir banget upload 23.59, dan kami bakalan umumin pemenangnya, 3 pemenang yang beruntung, di IG GISAC paling lambat besok. Gitu. Jadi, kalau misalnya mau ikutan challenge, ayo ikutan. Lumayan dapat 100.000 ya kan? Terus, sebelum kita mau tutup, mau izin untuk semuanya open cam dulu ya. Kita mau ada sesi dokumentasi. Jadi, mohon untuk di open, kalau bisa open cam. Saya kasih waktu semenit gitu ya. 14.54 saya mau screenshot di sini ada 5 slide sih. Bentar. Dari mulai slide pertama. Senyum, 1, 2, 3. Bentar. Nah, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Oke. Yang keempat. 1, 2, 3. Dan yang terakhir.